Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai, salam jumpa sahabat. Bersama saya Andriani akan menyampaikan berita pilihan yang dikemas di Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Senin 1 Februari 2021. Diawali dari Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy mengabarkan ribuan pelanggar PPKM di Kabupaten Sidoarjo jalani sidang tipiring, satu rumah makan dapatkan denda 10 juta rupiah. Sahabat, operasi gabungan Satgas COVID-19 pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menjaring 2.000 pelanggar protokol kesehatan selama kurun waktu penerapan PPKM Jilid 1 dan 2. Pada Kamis 28 Januari, ribuan pelanggar protokol kesehatan yang terjaring mengikuti sidang tipiring di lapangan tenis GOR Sidoarjo. Dr. Hudiono PJ Bupati Sidoarjo menjelaskan, tingginya angka pelanggar protokol kesehatan selain karena masifnya operasi gabungan juga kurangnya kedisiplinan warga. Usaha seperti ini dan semacam edukasi dilakukan efektif kalau tidak ada tindakan disiplin. Sementara itu, terdapat rumah makan yang mendapatkan denda sebesar 10 juta rupiah. Hal ini dikarenakan rumah makan yang bersangkutan tidak menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, para pengunjung juga dinilai selalu berkerumun. Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo juga menegaskan, gugus tugas tidak akan segan-segan menutup tempat usaha yang bandel dan tidak mentaati aturan di PPKM Jilid kedua ini. Sudah hampir 1 tahun kita berjuang melawan pandemi ini. Tetapi bagi para pengelola yang belum menyadari tentang protokol kesehatan, saya minta tolong untuk betul-betul mentaati. Demikian, saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dari Persada FM ada Ninda Alivia menyampaikan 11 desa di Kabupaten Blitar segera ditetapkan menjadi desa wisata. Sebanyak 3 desa di Kabupaten Blitar dipastikan sudah mendapatkan surat keputusan atau SK Bupati Blitar menjadi desa wisata, yaitu Desa Wisata Karangsono kategori rintisan, Desa Wisata Serang kategori berkembang, serta Desa Wisata Semen kategori maju. Awal tahun ini sebanyak 11 desa akan segera ditetapkan menjadi desa wisata. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Blitar Arinal Huda menyampaikan, 11 desa wisata yang saat ini sedang proses penetapan SK Bupati diantaranya Pelosorijo, Sawentar, Kuningan, Kemiri Gede, Tumpak Kepuh, Tambak Rejo, Ringin Rejo Kebonagung, dan Ngadipuro. Diperkirakan pada bulan ini SK Bupati untuk 11 desa itu sudah terbit. Ia menuturkan selain beberapa desa wisata itu ada juga 16 potensi desa wisata yang belum memenuhi indikator yang ditentukan. Dan dengan kita evaluasi itu ada 3 desa wisata. 1 desa wisata Karangsono itu kategori rintisan, kemudian desa wisata Serang itu kategori berkembang, desa wisata Semen itu kategori maju. Huda menambahkan sebuah desa dikatakan menjadi desa wisata jika memenuhi 5 indikator, yaitu daya tarik, aksesibilitas, amenitas, SDM, dan promosi. Menurutnya sebagian besar desa di Kabupaten Blitar sebenarnya mempunyai potensi namun memang belum tergarap. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Informasi berikutnya, Bobi Wijayanto, Suara Lumajang menyampaikan perhutanan sosial di Kabupaten Lumajang jadi percontohan nasional. Ahmad Jabadi, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM RI mengunjungi peternakan sapi perah di Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi terkait perhutanan sosial yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu, yakni usulan dari Bupati Lumajang terkait perluasan usaha bagi peternak sapi perah yang saat ini masih kisaran 950 hektar direncanakan menjadi 4.200 hektar. Ahmad Jabadi berharap dengan perluasan kawasan perhutanan sosial nantinya juga diimbangi dengan hasil maksimal yang dicapai tidak hanya bagi peternak sapi, melainkan peningkatan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Lumajang. Di sisi lain, Thoriqul Haq Bupati Lumajang mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Menurutnya, konsep perhutanan sosial yang sedang dilakukan itu adalah konsep peningkatan ekonomi ala Indonesia. Bupati menyampaikan kehadiran pemerintah pusat di Kabupaten Lumajang memberikan dampak yang praktis untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Wildan Asrori, Suara Pasuruan menyampaikan kondisi Bupati baik-baik saja pasca vaksinasi COVID-19. Pasca vaksinasi COVID-19,
Kamis 28 Januari 2021 lalu, kondisi HM Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan, baik-baik saja. Tidak ada keluhan apapun setelah disuntik. Itu yang dikatakan Bupati kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Bupati juga menegaskan protokol kesehatan harus tetap dilakukan, antara lain menggunakan masker. Keadaan dan kondisi vaksin aman-aman. Artinya yang dipikirkan oleh masyarakat juga tidak terjadi pada saya. Saya berharap mari kita ikuti pelaksanaan vaksin ini agar pandemi ini segera berakhir sehingga ada kekebalan komunitas. Jadi tetap untuk penerapan protokol kesehatan harus tetap kita lakukan, menggunakan masker, jaga jarak harus dilakukan. Karena vaksin ini masih belum merata ke seluruh masyarakat yang diawali dari tenaga kesehatan, jajaran TNI Polri yang selanjutnya tentu akan diikuti dan dilanjutkan oleh pemerintah untuk memvaksin masyarakat. Ya, jadi vaksin ini terkoneksi. Satu vaksin disuntikan ke siapa itu ada datanya. Sehingga masyarakat yang sudah disuntik vaksin seperti saya nantinya mendapatkan sertifikat dan nomor vaksin yang disuntikan kepada saya itu juga ada nomornya. Sehingga itu yang jadi data sampai tingkat nasional. Siapa saja yang sudah divaksin dan siapa saja yang belum. Wildan Asrori, Suara Pasuruan. Menuju ke Ersal Nganjuk, Agustin Merdekawati bawa kabar usulkan 392 formasi P3K guru SMK SMA. Guru honorer SMA ataupun SMK di Nganjuk kembali mendapatkan kesempatan untuk beralih status setelah puluhan guru menerima SK CPNS pada hari Rabu 27 Januari 2021. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Nganjuk kembali mengusulkan ratusan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tahun 2021. Kacap Distrik Provinsi Jawa Timur wilayah Nganjuk Edi Soekarno mengatakan pihaknya mengusulkan 392 formasi P3K guru SMA ataupun SMK untuk rekrutmen tahun 2021 dan jumlah yang diusulkan masih bisa bertambah atau berkurang. Sedangkan untuk siapa saja yang bisa mendaftar, menurut Edi memprioritaskan tenaga pendidik yang telah lama mengabdi di sekolah. Di antaranya guru yang berusia lebih dari 35 tahun, rekrutmen P3K, dijelaskan Edi, bisa menjadi peluang bagi guru yang sudah tidak mungkin lagi menjadi PNS karena faktor usia, dan syarat lain untuk guru yang bisa ikut rekrutmen P3K adalah mereka yang sudah masuk data pokok kependidikan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Kita bergeser menuju ke Suara Sampang. Adarian mengabarkan 2 tahun kepemimpinan Slamet Junaidi sebagai Bupati Sampang. Kepemimpinan Bupati Sampang Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Abdullah Hidayat genap berusia 2 tahun, tepat hari Sabtu 30 Januari kemarin. Pasangan akrab disapa Jihad, Slamet Junaidi dan Abdullah Hidayat dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Geraha di Surabaya pada tahun 2019 lalu. 2 tahun berjalan banyak program yang dicanangkan, diantaranya pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi maupun sumber daya manusia. Sekretaris Daerah Pemkab Sampang, Yuliadi Setiawan mengatakan, terobosan program kerja pemerintahan Jihad menuju Sampang hebat dan bermartabat banyak terrealisasi dan menorehkan prestasi. Salah satunya penghargaan pengentasan desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun atau IDM tahun 2020 dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, kata Yuliadi, Bupati Sampang Slamet Junaidi merupakan satu di antara 24 kepala daerah di Indonesia yang menerima penghargaan sebagai Visionary Leader Presentation. Kemudian, Sekretaris Daerah Yuliadi menambahkan, pada tahun ini, setiap OPD diminta melahirkan minimal 5 inovasi untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Suara Sampang, Rian Haryanto melaporkan. Informasi selanjutnya dari Kiki Desilia, Suara Madiun. Apel gelar pasukan pencegahan COVID-19 di wilayah kota dan Kabupaten Madiun. Kodam 081 di Rot Sahajaya menggelar apel pasukan operasi penanganan COVID-19 Minggu 31 Januari 2021. Dipimpin oleh Komandan Korem 081 di Rot Sahajaya Madiun, Kolonel Infantri Waris Ari Nugroho. Kegiatan yang berlangsung di Stadion Wilis Kota Madiun itu dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro, Dandim 0803 Madiun, Letkol Infantri Edwin Charles, Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, dan Kapolres Madiun AKBP Bagus Wibisono.
Gelar apel pasukan dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah bersama TNI dan Polri dalam upaya penanganan COVID-19 di wilayah kota dan Kabupaten Madiun. Dalam sambutannya, Komandan Korem 081 Dirot Sahajaya Madiun, Kolonel Infantri Waris Arinugroho menghimbau kepada seluruh anggota untuk menjadi teladan bagi masyarakat, terutama dalam pemberlakuan protokol kesehatan. Selain itu, melaksanakan tugas pencegahan penularan virus corona seperti penyemprotan disinfektan hingga penindakan pelanggaran di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengungkapkan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap pertama telah berlangsung maksimal di Kota Madiun. Meski jumlah pasien positif COVID-19 tercatat cukup tinggi, namun hal itu merupakan hasil tracing yang dilakukan baik oleh pemerintah Kota Madiun maupun masyarakat secara mandiri. Sedangkan pada PPKM tahap kedua, Wali Kota akan terus meningkatkan tracing pasien COVID-19. Bahkan, pihaknya telah menyiapkan kegiatan swab massal bagi kontak erat pasien COVID-19. Dengan demikian, jejak virus corona di Kota Pendekar dapat semakin dikendalikan. Tak hanya apel gelar pasukan, Wali Kota bersama Forkopimda lainnya juga melaksanakan kegiatan pembagian masker dan susu di wilayah Kota Madiun. Di antaranya di Pasar Srijaya dan Lapangan Gulun. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami aturan protokol kesehatan, serta dapat meningkatkan perlindungan diri agar terhindar dari penularan virus corona. Kiki Desilia, Suara Madiun. Tuban masuk PPKM, aparat gabungan Kabupaten Tuban gencar gelar operasi justisi. Rekan Ari Agustias, Pradia Suara Tuban, silakan. Guna mewujudkan ketertiban dan peningkatan disiplin protokol kesehatan di masyarakat, aparat gabungan Kabupaten Tuban menggelar operasi yang menyasar sejumlah kafe maupun titik keramaian lain di kawasan Kota Tuban dan sekitarnya, Sabtu 30 Januari 2021 malam. Petugas sempat mendapat perlawanan dari pemilik tempat usaha yang menolak untuk ditindak. Kepala Satpol PP Kabupaten Tuban, Heri Marwanto mengatakan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Tuban. Kita melaksanakan kegiatan penegakan aturan, penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Tuban dengan dasar Perda Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020. Kurang lebih tadi sekitar 5-6 titik. Kita amankan tadi kurang lebih ya sekitar 30-an. Selain itu, sebagai implementasi keputusan Gubernur Jawa Timur dan Surat Edaran Bupati Tuban tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Pada operasi kali ini, personil Satpol PP, Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, Polisi, dan TNI menemukan 30 pelanggaran dari 6 titik lokasi operasi. Para pelanggar selanjutnya didata petugas dan ditindak sesuai dengan prosedur, termasuk menyita kartu identitas diri pelanggar. Ari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita beralih ke Suara Ngawi. Ada Henti Ludiana menyampaikan tenaga kesehatan Kabupaten Ngawi mulai mendapat vaksin. Untuk mempercepat penanganan COVID-19 sehingga pandemi dapat segera berakhir, vaksinasi dilakukan di 3 rumah sakit dan 24 puskesmas di Kabupaten Ngawi secara bertahap. Ini seperti yang dikatakan Dr. Yudono, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi saat launching vaksin perdana di Pendopo Widya Graha beberapa waktu yang lalu. Ya, tenaga medis semua. Tenaga medis insya Allah dalam minggu ini kami selesaikan insya Allah. Cuman nanti di rumah sakit karena banyak personil di sana, nanti mungkin kita selesaikan. Bagi orang yang akan mendapat vaksin, harus melakukan registrasi awal lebih dahulu untuk mendapatkan etiket serta akan diperiksa untuk memastikan kondisi kesehatan sebelum divaksin. Sedangkan sesuai data Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, ada sebanyak 3.800 lebih tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Ngawi dan ditargetkan vaksinasi kepada tenaga kesehatan di Kabupaten Ngawi dapat segera terselesaikan. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Informasi terakhir dari Mega Kristi, RGRFM Tulungagung. Jelang vaksinasi, Forkopimda jalani screening vaksin. Menjelang dilaksanakannya vaksinasi COVID-19 di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso, Forkopimda bersama Sekda Kabupaten Tulungagung dan sejumlah pejabat penting lainnya serta tokoh masyarakat atau Thomas menjalani screening tes. Adapun jajaran Forkopimda yang jalani screening antara lain adalah Kapolres Tulungagung, Sekda Kabupaten Tulungagung, Ketua DPRD Tulungagung, Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, Kepala Pengadilan Negeri Tulungagung, Komandan Kodim 0807 Tulungagung.
Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tulungagung, Kasil Rohmat, yang sekaligus Kepala Dinkes Tulungagung mengatakan, ini merupakan tahapan sebelum dimulainya secara simbolis Forkopimda dan tokoh masyarakat secara simbolis mengikuti vaksinasi yang dilanjutkan dengan vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di fasilitas kesehatan. Kasil menjelaskan, screening juga dilakukan untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bakal memulai vaksinasi. Dari hasil screening untuk sementara ini terdapat 5.373 tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang akan mengikuti vaksinasi pada tahap pertama. Selanjutnya vaksinasi akan dilakukan bagi kelompok-kelompok masyarakat lainnya dan data itu menurut Kasil akan terus berkembang dan terus diupdate hingga saat ini jumlahnya ada 5.373 nakes yang masuk dalam daftar. Secara umum menurut Kasil, screening ini dilakukan mulai dari memeriksa tekanan darah, suhu badan, dan riwayat penyakit yang ini sebenarnya sudah dilakukan secara rutin bagi Forkopimda melalui General Check-up. Lebih lanjut, pihak medis juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses selanjutan usai penyuntikan vaksin pertama yang dilanjutkan dengan proses selanjutnya yang dilakukan 2 minggu kemudian. Begitu juga dengan potensi adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Sahabat, demikian rangkaian informasi dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantikan Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Saya Andri, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.